Perang dagang yang semula diharapkan Amerika Serikat untuk menunjukkan kuasa dan dominasinya di panggung global, justru memaksa mereka menelan pil granat kehancuran yang memusnahkan harapannya. Cina yang diancam dengan tarif dan diharapkan tunduk dengan mudah, justru mengaum lebih buas dari yang pernah dibayangkan. Alih-alih tunduk dan melakukan negosiasi seperti puluhan negara lain, Cina yang telah belajar banyak dan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah sejak Perang Dagang tahun 2018, bahkan memberikan tamparan keras terhadap Amerika Serikat, menunjukkan bahwa Cina sudah melampaui Amerika Serikat di beragam sektor. Bahkan dengan sangat vulgar, Cina menantang Amerika Serikat untuk berperang secara brutal dalam sektor apa saja, mulai dari militer, ekonomi, teknologi, energi, dan lain sebagainya. Dan di sini Amerika Serikat tampak sangat salah duga bahwa Cina yang selama ini dianggap sebagai negara kelas 2, diam-diam justru mencapai puncak kemajuan yang membungkam. Pada akhirnya, Amerika Serikat tampak menyesal telah menganggap remeh terhadap Cina, karena tidak lama setelah Trump menaikkan tarif secara ugal-ugalan, arus perdagangan antara dua negara yang tadinya bernilai lebih dari 650 miliar dolar pada tahun 2024 lumpuh dalam sekejap. Barang-barang buatan Cina mendadak menjadi teramat mahal di pasar Amerika. Begitu pula produk Amerika Serikat di negara Cina. Namun tentu saja Amerika Serikat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perang dagang ini. Ini dapat kita lihat dari Boeing, ikon industri dirgantara Amerika yang pernah dijuluki sebagai raja penerbangan dunia. Selama puluhan tahun, Boeing bersama rival Eropanya yaitu Airbus menguasai duopoli pasar pesawat komersial global. Akan tetapi, perang dagang dan persaingan dengan Cina menjadi semacam angin badai yang membuat oleng raksasa ini. Saat Trump memutuskan untuk menaikkan tarif impor barang Cina hingga 145%, Beijing segera membalas dengan langkah yang mematikan bagi Boeing. Semua maskapai Cina diperintahkan menghentikan pembelian pesawat Boeing baru. Bukan hanya itu, Cina juga meminta maskapai nasional untuk menangguhkan pembelian suku cadang pesawat dari perusahaan Amerika Serikat. Langkah Cina ini membuat Boeing terjungkal mengenaskan, sebab Cina adalah salah satu pasar terbesarnya. Padahal, menurut perkiraan Boeing, Cina membutuhkan sekitar 8.090 unit pesawat baru dalam periode 20 tahun, dengan perkiraan nilai mencapai sekitar 1,3 triliun dolar. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 hingga 60% diperkirakan akan dipenuhi oleh Boeing, sementara sisanya oleh Airbus dan pemain lain. Jadi, perkiraan jumlah pesawat yang dibutuhkan oleh Cina dari Boeing adalah sekitar 4.000 hingga 4.500 unit dalam 20 tahun, dari tahun 2019 hingga 2038. Bagi pihak Boeing, keputusan Cina ini ibarat mimpi buruk yang menjadi nyata. Di awal tahun 2025, Boeing masih memiliki 130 pesawat dalam daftar pesanan untuk pelanggan Cina. Sayangnya, semua pesanan itu kini terancam batal. Maskapai seperti Air China, China Eastern, dan China Southern tadinya dijadwalkan menerima puluhan pesawat Boeing setiap tahun hingga 2027. Masing-masing 45, 53, dan 81 unit. Masalahnya, jika pengiriman diblokir, Boeing kehilangan pasar raksasa untuk puluhan hingga ratusan jet baru. Para analis memperingatkan bahwa meskipun Boeing bisa mencoba mengalihkan produksi pesawat tersebut ke pembeli lain, kemampuan Airbus dan pemain lain untuk memenuhi kebutuhan Cina sendirian juga sangat terbatas. Artinya, dalam jangka menengah, Boeing akan kesulitan mengisi kekosongan produksi yang telah ditinggalkan oleh absennya pelanggan Cina. Selain di sektor dirgantara, sektor pertanian Amerika Serikat juga menjadi korban pertama dan paling jelas dari perang dagang dengan Cina. Sejak tahun 2018, petani Amerika Serikat berada di garis depan pembalasan tarif Beijing. Cina sebagai importir kedelai terbesar dunia menarget jantung pertanian Amerika Serikat
dengan mengenakan tarif tinggi pada kedelai, jagung, sorghum, daging babi, dan hasil bumi lainnya. Dan hasilnya sungguh sangat menghancurkan. Ekspor kedelai Amerika Serikat ke Cina merosot hingga 75% dalam setahun, dari 12,3 miliar dolar pada tahun 2017 menjadi hanya 3,1 miliar dolar di tahun 2018. Pangsa kedelai Amerika Serikat di pasar Cina anjlok dari sekitar 60% lebih menjadi di bawah 20%. Cina beralih ke Brasil dan Argentina untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka, meninggalkan petani-petani di Illinois dan Dakota dengan tumpukan hasil panen yang sulit untuk dijual. Pada akhirnya, pemerintah Amerika Serikat terpaksa mengeluarkan paket bantuan puluhan miliar dolar melalui program fasilitasi pasar dan program lainnya pada tahun 2018 hingga 2019 untuk menyokong para petani. Namun sayangnya, bantuan ini ibarat plaster kecil pada luka yang menganga. Para petani masih menghadapi penurunan pendapatan dan kenaikan utang. Dalam dengar pendapat di Kongres tahun 2019, perwakilan petani melaporkan meningkatnya utang, biaya produksi yang melonjak, dan penurunan pendapatan yang mengancam kelangsungan usaha tani. Jumlah kebangkrutan pertanian di Amerika Serikat kala itu mencapai 20% dibanding tahun sebelumnya dan mencapai level tertinggi dalam satu dekade. Fenomena ini disertai dengan meningkatnya tekanan mental di kalangan petani. Laporan tentang depresi dan penghilangan nyawa sendiri pun merebak di media, yang hal ini menandai krisis di jantung pertanian Amerika. Pada tahun 2020, Peshwandil sempat memberi harapan terhadap para petani, sebab China berjanji membeli produk pertanian Amerika Serikat dalam jumlah besar. Memang, usai perjanjian itu, pembelian China meningkat lagi pada tahun 2020 hingga 2021, tetapi tidak mencapai target, yaitu sekitar 83% dari komitmen di sektor pertanian. Begitu kesepakatan itu berakhir tanpa perpanjangan, ketegangan kembali meninggi. Puncaknya pada tahun 2025 ketika tarif balasan Cina sebesar 125% efektif menutup akses produk pertanian Amerika Serikat ke pasar Cina. Kemudian, Beijing secara agresif mempercepat diversifikasi impornya. Brazil kini menjadi pemasok dominan kedelai bagi Cina, bahkan diperkirakan memenuhi sebagian besar kebutuhan impor Cina ke depan. Sinogran, badan penyangga stok biji-bijian Cina, membeli sisa kedelai Amerika Serikat yang masih dikapalkan pada awal tahun 2025, sekitar 3 juta ton untuk pengiriman April hingga Mei demi menjaga pasokan jangka pendek. Namun demikian, pembelian itu dilakukan dengan menanggung bea masuk tinggi, yang berarti Sinogran mungkin harus menjualnya dengan rugi di pasar domestik karena kedelai Brazil jauh lebih murah. Setelah gelombang pengiriman terakhir ini, diperkirakan arus kedelai Amerika Serikat ke negara Cina akan nyaris terhenti karena secara ekonomi tidak layak lagi dengan tarif setinggi itu. Bagi petani Amerika Serikat, tahun 2025 terasa seperti deja vu yang lebih parah. Ladang-ladang kedelai mereka kembali menumpuk hasil panen tanpa pembeli atau dijual murah ke pasar alternatif dengan kerugian. Harga komoditas domestik terpukul ke bawah karena surplus yang tidak terserap ekspor. Di sentra-sentra pertanian seperti Iowa, Minnesota, dan Nebraska, perlengkapan pertanian terparkir menganggur lebih lama dan pendapatan para petani turun secara mengerikan. Bayangkan, dalam tahun 2018 hingga 2019 saja, ekspor pertanian Amerika Serikat turun sebesar 27 hingga 30 miliar dolar, dan pasar yang hilang di negara Cina nilainya diperkirakan mencapai 24 miliar dolar. Maka, dengan babak baru perang dagang, kerugian jangka panjang bisa lebih besar lagi. Pasar Cina yang sangat menguntungkan bagi petani Amerika Serikat praktis lenyap, meninggalkan lubang yang sangat dalam bagi neraca perdagangan pertanian. Bukan hanya itu, efek sosial di komunitas pertanian pun sangat terasa. Toko-toko peralatan pertanian sepi pelanggan,
industri pendukung seperti pengolahan gandum dan kedelai mengurangi jam kerja atau tutup. Anak-anak muda yang melihat orang tua mereka kesulitan di pertanian makin enggan meneruskan usaha keluarganya, mempercepat eksodus generasi muda dari kawasan pertanian. Secara politik, kemarahan petani meningkat, dan ironisnya, banyak dari mereka adalah basis pemilih Trump yang mendukung kebijakan keras terhadap Cina. Namun kini, merekalah yang paling dirugikan. Seorang petani kedelai mengibaratkan situasi ini sebagai menembak kaki sendiri, yang artinya niat mereka adalah melukai negara Cina. Namun sayang, justru para petani Amerika lah yang pincang. Lebih jauh lagi, konflik dagang tahun 2025 juga mengguncang sektor energi Amerika Serikat di dua front, yaitu ekspor bahan bakar fosil serta persaingan teknologi energi bersih. Sebagai produsen minyak dan gas alam terbesar, Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir gencar mengekspor gas alam cair atau LNG dan minyak mentah ke negara Cina. Namun, setiap kali tensi meningkat, komoditas ini menjadi senjata politik. Pada perang dagang era Trump pertama, Cina sempat memangkas drastis impor LNG dari Amerika Serikat dengan mengenakan tarif hingga 25%, membuat ekspor LNG Amerika Serikat ke Cina nyaris terhenti pada tahun 2019. Setelah sempat pulih sebagian pasca Peshwan, di tahun 2025 ini, putaran tarif 125% Cina kembali membuat impor energi dari Amerika Serikat tidak ekonomis. Sementara itu, Cina bisa dengan mudah beralih ke pemasok lain. Mereka dapat meningkatkan impor minyak murah dari Iran dan Rusia yang memang sedang butuh pembeli akibat sanksi Barat, serta menambah kontrak LNG jangka panjang dengan Qatar serta Australia. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat kehilangan akses ke salah satu pasar yang paling dinamis pertumbuhannya. Meski Amerika Serikat adalah net eksporter energi, kehilangan pelanggan sebesar Cina tetap memiliki dampak yang cukup besar. Harga gas alam di Amerika Serikat bisa turun karena kelebihan pasokan yang tidak terjual, yang kemudian memukul profit perusahaan-perusahaan gas. Di Texas dan Louisiana, proyek ekspansi terminal LNG menjadi tanda tanya karena pembeli Cina yang telah hilang. Demikian pula, petrokimia yang bergantung pada rantai ekspor minyak atau gas juga terkena imbas. Dan ini artinya dominasi tradisional Amerika Serikat di sektor energi fosil mulai tergoyahkan oleh kombinasi perubahan geopolitik serta strategi Cina mencari pasokan alternatif. Kendati demikian, ini belumlah seberapa. Karena tantangan yang lebih strategis datang di ranah energi terbarukan. Disinilah Cina benar-benar melesat jauh meninggalkan Amerika Serikat. Dalam 2 dekade terakhir, Cina berinvestasi raksasa di energi surya, angin, serta kendaraan listrik sebagai bagian dari inisiatif industrialisasinya. Dan hasilnya, kini Cina menguasai 70 hingga 80% pangsa manufaktur panel surya secara global. Bahkan, menurut Badan Energi Internasional, porsi Cina dalam rantai pasok panel surya mulai dari produksi polisilikon, wafer hingga modul mendekati 95% untuk beberapa tahap. Perusahaan-perusahaan Cina membanjiri dunia dengan panel surya murah dan membuat produsen Amerika Serikat yang tersisa gulung tikar atau hanya mengisi ceruk premium kecil. Demikian pula di industri baterai kendaraan listrik atau EV, Cina telah menjadi raksasa dengan market share yang dominan. Perusahaan seperti CATL kini menjadi produsen baterai terbesar dunia yang memasok pabrikan mobil baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Cina menargetkan swasembada dan dominasi di teknologi kunci energi baru, dan sejauh ini mereka mencapai sasaran tersebut dengan gemilang. Sementara itu, Amerika Serikat sangat tertinggal dalam transisi energi. Hingga awal tahun 2020-an, Amerika Serikat masih sangat bergantung pada energi fosil, dan upaya membangun industri energi bersih dalam negeri berjalan lambat. Baru pada tahun 2022, Amerika Serikat mengesahkan Inflation Reduction Act
yang berisi subsidi besar-besaran untuk kendaraan listrik dan energi terbarukan dalam upaya mengejar ketertinggalan dari Cina. Namun sayangnya, waktu tidak berpihak pada Amerika Serikat. Saat AS baru memulai, Cina sudah memetik buah investasi jangka panjangnya. Pada tahun 2023, Cina memasang kapasitas pembangkit surya baru hampir setara dengan total kapasitas surya seluruh dunia tahun sebelumnya. Dan dengan skala ekonomi dan kendali rantai pasok, Cina berhasil memproduksi teknologi energi bersih dengan biaya yang sulit disaingi. Dunia pun cenderung membeli dari Cina untuk mendapat harga yang lebih murah, termasuk sekutu Amerika Serikat sendiri di Eropa. Hal ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga masalah geopolitik. Dominasi Cina di sektor energi terbarukan berarti negara-negara lain kini bergantung pada teknologi Cina untuk mencapai target iklim mereka. Singkatnya, sektor energi Amerika Serikat menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, produsen minyak dan gas kehilangan pangsa pasar penting, pendapatan ekspor menurun, dan proyek ekspansi tertahan. Dan di sisi lain, Amerika Serikat harus mengejar ketertinggalan besar dalam revolusi energi terbarukan yang sudah didominasi oleh Cina. Jika tidak ada terobosan, Amerika Serikat berisiko tidak hanya kalah dalam teknologi energi masa depan, tetapi juga kehilangan senjata penting, yaitu dominasi dolar petrodolar yang mulai goyah karena negara-negara di dunia mulai bertransaksi minyak dengan yuan Cina. Ini merupakan sebuah sinyal yang cukup kuat bahwa dominasi finansial Amerika Serikat di sektor energi global mulai ditantang oleh Cina. Sementara itu, di sektor otomotif, Amerika Serikat pernah menjadi kebanggaan. Nama-nama seperti Ford, General Motors, dan lain sebagainya mendominasi jalan raya dunia di abad ke-20. Tetapi, memasuki pertengahan tahun 2020-an, dominasi itu telah memudar, terutama dihadapkan pada ledakan industri otomotif Cina yang luar biasa. Pada tahun 2023, Cina resmi menjadi pengekspor mobil terbesar di dunia melampaui negara Jepang. Ekspor mobil Cina meroket sebesar 62% dalam setahun hingga mencapai rekor 3,83 juta unit pada tahun 2023. Jika menghitung semua jenis kendaraan, termasuk kendaraan berat, total ekspor Cina diperkirakan mencapai 5,26 juta unit, senilai 120 miliar dolar pada tahun itu. Angka ini melampaui ekspor Jepang yang mencapai 4,3 juta unit dan jauh di atas negara Jerman. Sebaliknya, pabrikan Amerika Serikat cukup tertinggal dalam lomba mobil EV. Meskipun Tesla dikenal sebagai pionir EV berasal dari Amerika Serikat, namun produsen tradisional Detroit sangat lamban untuk beralih ke mobil listrik. Baru sekitar 2021 hingga 2022, mereka mengumumkan model-model EV andalan. Itu pun dengan peluncuran yang terjanggal isu pasokan chip dan baterai. Hingga tahun 2025, penetrasi EV di pasar domestik Amerika Serikat masih di bawah 10%, tertinggal jauh dari Cina dan Eropa. Ini membuat industri Amerika Serikat kurang siap menghadapi pergeseran global ke kendaraan listrik yang tengah dipimpin oleh Cina. Kenyataan ini memberikan dampak berlapis terhadap Amerika Serikat. Secara langsung, defisit perdagangan sektor otomotif membengkak. Kini, Amerika Serikat mengimpor kendaraan dan suku cadang lebih banyak daripada mengekspor. Di pasar domestik, mobil buatan Amerika Serikat menghadapi persaingan ketat dari mobil impor yang lebih murah. Bagi pekerja industri otomotif Amerika Serikat, ini menjadi kabar yang sangat buruk. Pabrik-pabrik perakitan mobil di Midwest yang sudah berkurang sejak Cina Shock pada awal tahun 2000-an, kini dihadapkan prospek penutupan lebih lanjut jika perusahaan Amerika Serikat terus kehilangan pangsa pasar global. Detroit, yang dulu menjadi simbol kejayaan manufaktur Amerika Serikat, kini harus berjuang mati-matian agar tidak bernasib seperti Flint dan Jerry, kota-kota industri yang merosot menjadi bayang-bayang masa lalu. Selain itu, ada juga lapisan dampak tidak langsung.
bahwa dominasi Cina dalam EV dan baterai berarti rantai pasok mobil global bergantung kepada mereka. Artinya, produsen mobil Amerika yang mencoba memproduksi EV harus membeli bahan baku baterai dari Cina, seperti litium, nikel, kobalt, dan komponen sel baterai yang sebagian besar diproduksi di negara Cina. Meskipun pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan insentif untuk mendorong produksi baterai domestik, namun perlu waktu bertahun-tahun untuk membangun kapasitas yang mendekati Cina. Dan selama jeda itu, ketergantungan pada Cina tetaplah tinggi. Ini menjadi sebuah ironi yang menyakitkan, karena demi beralih pada kendaraan masa depan, Amerika Serikat justru makin bergantung pada rival geopolitiknya. Singkatnya, sektor otomotif Amerika Serikat sedang menghadapi babak baru kompetisi global, di mana kartu pemungkas kini dipegang oleh Cina. Mobil buatan Cina yang dulu dianggap sangat murahan, kini justru membanjiri dunia. Sementara itu, mobil Amerika Serikat sendiri tengah menghadapi dilema yang menyakitkan antara mempertahankan produksi konvensional yang tergerus atau berinvestasi besar-besaran di sektor EV sembari mengejar ketertinggalan teknologi. Dan dalam narasi perang dagang ini, kita bisa mengatakan bahwa Detroit perlahan digilas oleh ban mobil Cina, sebuah pertanda lagi bahwa era dominasi industri Amerika Serikat semakin surut. Selain sektor-sektor spesifik yang telah dijelaskan, dan tentu saja selain sektor semikonduktor yang sengaja kami lewatkan dalam pembahasan kali ini, gambaran kehancuran Amerika Serikat secara lebih luas terlihat pada sektor manufaktur secara keseluruhan. Sejak awal 2000-an, Amerika Serikat telah mengalami deindustrialisasi bertahap akibat gelombang impor murah dari Cina, sebuah fenomena yang dikenal sebagai China Shock. Antara tahun 2001 saat Cina masuk WTO hingga 2011, penelitian MIT oleh David Autor menunjukkan bahwa lonjakan impor Cina bertanggung jawab atas hilangnya 2,4 juta lapangan pekerjaan di Amerika Serikat, termasuk 1 juta pekerjaan manufaktur langsung. Daerah-daerah di Midwest dan Selatan yang dulunya berpusat pada pabrik, termasuk pabrik tekstil, furnitur, baja, dan elektronik, mengalami kehancuran ekonomi lokal. Akibatnya, pengangguran naik, upah turun, dan banyak pekerja yang putus asa keluar dari angkatan kerja. Lebih dari 1 dekade kemudian, studi lanjutan menemukan bahwa daerah yang paling terpukul tidak pernah benar-benar pulih. Tingkat pekerjaan dan pendapatan tetap lebih rendah dibanding sebelum diserbu impor Cina, dan ketergantungan warga pada tunjangan pemerintah terus meningkat. Memasuki pertengahan 2020-an, situasi manufaktur Amerika Serikat kian sulit. Cina telah berubah menjadi superpower manufaktur dunia. Pada tahun 2023, output manufaktur Cina mencapai 4,66 triliun dolar, yang berarti setara dengan 29% dari total dunia, atau lebih besar dari gabungan output 4 negara manufaktur besar berikutnya, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan India. Sebaliknya, Amerika Serikat hanya sekitar 16% pangsa global. Sejak 2015 hingga 2023, pangsa Amerika Serikat dalam nilai tambah manufaktur dunia bahkan menurun sekitar 1 persen poin, sementara Cina naik sekitar 3 persen poin. Ledakan manufaktur Cina didorong oleh kombinasi tenaga kerja murah, skala ekonomi raksasa, investasi negara, dan integrasi mendalam dalam rantai pasok global. Pabrik-pabrik di Cina memproduksi segalanya, mulai dari mainan plastik hingga smartphone canggih dengan biaya yang kompetitif. Konsumen di Amerika Serikat pun menikmati murahnya produk made in China, tetapi di balik itu, pabrik-pabrik di Amerika Serikat banyak yang tutup karena tidak mampu untuk bersaing. Perang dagang 2018 hingga 2020 sebenarnya lahir dari keinginan membalik keadaan ini. Tarif tinggi diharapkan memaksa perusahaan untuk memproduksi di AS lagi. Tapi malangnya, hasilnya justru jauh dari harapan. Studi US International Trade Commission menemukan bahwa tarif era Trump justru menaikkan harga barang manufaktur di dalam negeri antara 1,7% hingga 7% di sektor-sektor utama.
Produsen domestik memang mendapat proteksi dari barang impor, tetapi mereka memanfaatkan itu dengan ikut menaikkan harga. Sementara itu, biaya bahan baku impor juga naik, dan imbasnya sektor manufaktur hilir seperti otomotif dan elektronik malah terpukul oleh kenaikan ongkos produksi. Menurut analis, tarif menyebabkan penurunan ekspor Amerika Serikat sekitar 32 miliar dolar hingga akhir 2019 dan beban 2,4 miliar dolar per bulan bagi industri. Keseluruhan perang dagang era Trump menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari 300 miliar dolar bagi Amerika Serikat, termasuk jatuhnya nilai saham sektor manufaktur sekitar 1,7 triliun dolar serta hilangnya ratusan ribu pekerjaan. Dan ironisnya, industri manufaktur yang ingin dilindungi justru banyak yang merugi. Contohnya, sektor alat berat dan mesin pertanian terkena balasan tarif Cina, sehingga perusahaan seperti Caterpillar menghadapi penurunan penjualan di negara Cina. Kemudian, kemalangan ini diperburuk dengan babak perang dagang tahun 2025. Tarif tidak masuk akal yang diberlakukan Amerika Serikat pada barang dari Cina, kendati bertujuan memaksa relokasi manufaktur ke dalam negeri, justru memicu pembekuan arus perdagangan. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang tergantung bahan baku atau komponen dari Cina kelimpungan. Beberapa bahkan memilih menunda produksi karena tidak mau membayar bea masuk setinggi itu. Sebagian berusaha mencari pemasok alternatif di luar Cina, seperti Vietnam, Meksiko, dan lain-lain. Namun sayangnya, itu tidak bisa instan dan seringkali lebih mahal. Sehingga akibatnya, biaya produksi melonjak, dan sebagian kenaikan terpaksa dibebankan kepada konsumen berupa harga yang lebih tinggi. Para ekonom memperingatkan bahwa tarif setinggi ini pada dasarnya seperti pajak besar terhadap konsumen Amerika Serikat.